Cover page untuk Boruto 2 Blue Vortex chapter yang kelima akan menunjukkan gambar Uchiha Sasuke dan tajuk ataupun title untuk chapter kali ini adalah target. Target di sini bermaksud tujuan atau target yang akan diberitahu oleh setiap Shinju dalam chapter ini. Cerita telah dimulakan dengan menunjukkan cerita masa lalu Boruto dan Sasuke. Terlihat Boruto sedang berlatih menggunakan pedang bersama Sasuke, lalu Sasuke berkata, "Baiklah, mari kita akhiri sampai di sini. Mari kita istirahat sebentar." Lalu ketika mereka sedang beristirahat, Boruto berkata, "Sasuke Sensei, bagaimana style Uchiha aku? Sepertinya aku sudah mendominasi stylenya kan?" Lalu Sasuke berkata, "Ya, di tahun ini aku fikir aku sudah mengajarimu sebahagian besar jutsu dan gaya yang kumiliki." Boruto membalas, Tunggu guru. Kau pasti bergurau. Aku bukannya mau sombong, tapi latihlah aku lebih banyak lagi mulai sekarang." Lalu Sasuke berkata, "Menurutmu, raut wajah ini seperti bergurau kah?" Boruto berkata, kelihatannya memang bukan dirimu. Tapi kalau ku pikir-pikir kembali, aku tidak pernah mendengar kau bergurau sebelumnya." Sasuke-nya berkata, "Boruto, kau punya bakat yang bagus dan cepat dalam mempelajari berbagai hal secara umum. Kau adalah orang yang genius. Kau sudah memikirkan segalanya, bukan? Jadi aku tidak punya hal lain untuk diajarkan kepada kau. Kau memang sudah menguasainya, tapi bukan bererti latihanmu sudah selesai. Kau harus terus berjalan, kuatkan mentalmu dan teknikmu. Semua bergantung pada diri kau sendiri. Seberapa banyak kau mampu menguasai apa yang aku ajarkan kepada kau. Kau mirip seperti Naruto, orang yang mengubahku ketika aku melangkah di jalan yang salah. Kau memiliki mata yang sama seperti dia. Mengenai siapa dirimu itu tidak penting. Saat ini, aku rasa aku mengerti alasannya Sarada menyuruhku untuk menyelamatkanmu. Sesuatu sedang terjadi dan hanya kau dan Sarada yang mampu selesaikan ini. Itulah apa yang perasaan aku beritahu dan kerana itu aku mesti melatihmu." Kemudian adegan langsung memperlihatkan Sasuke dan Boruto yang sedang bertarung menghadapi Code. Code berkata, "Sialan Uchiha, berani ya kau melukai mataku." Sasuke berkata, "Apa yang kau lakukan?" "Boruto, cepat lari." Boruto membalas, "Aku tidak boleh meninggalkanmu sendirian." Sasuke berkata, "Apa yang kau cakap ni? Dengarkan aku. Tidak mungkin kita mampu menang melawan orang ini untuk sekarang. Jadi larilah. Tidak peduli apapun yang akan terjadi pada aku, tetaplah hidup Boruto. Kuasai setiap aspek yang aku ajarkan padamu, dan jika kau berhasil menguasainya, seharusnya tidak akan ada seorang pun yang mampu melawanmu. Aku serahkan padamu, Boruto." Code berkata, "Matilah kau." Boruto menjerit, "Guru!" Setelah itu Boruto berhasil lari dari situ dan kembali ke tempat pertarungan Sasuke melawan Code dan pasukan Sumekanya. Dan terlihat Sasuke mampu mengalahkan setiap Sumeka di situ menggunakan combo pedang dan Chidorinya. Namun tetap Sasuke gagal pertahankan dirinya sehingga akhirnya Sasuke telah menjadi pokok disebabkan Sumeka, dan Code pula telah menghilangkan diri tiba-tiba. Setelah itu Boruto sudah mengetahui yang Sasuke telah menjadi pohon, dan kemudiannya Boruto mengambil pedang yang Sasuke genggam di saat-saat terakhirnya. Boruto berkata, "Serahkan semua ini padaku." Kemudian adegan langsung memperlihatkan Boruto yang sudah melewati masa itu dan penampilan rambutnya pun sudah pendek sambil dia mengingat kembali keadaan berlaku antaranya dan Sasuke sebelum ni. Adegan selanjutnya memperlihatkan Konohamaru yang dipanggil oleh seorang shinobi untuk melihat keadaan yang berlaku di kawasan beradanya tim Inoshikacho, dan ternyata di sana Moigi juga telah bertukar menjadi pohon demi menyelamatkan seorang ibu dan anaknya. Setelah itu Konohamaru dan tim Inoshikacho berjanji yang mereka akan selamatkan Moigi sebelum terlambat. Adegan kemudiannya beralih ke tempat Shinju berada. Shinju Moigi berkata, "Anak-anak itu, Inoshikacho dan Konohamaru, aku dapat rasakan kesedihan dan kemarahan mereka." Lalu ketua Shinju yang bernama Jura berkata, "Itu adalah bukti kalau sensitivitasmu semakin berkembang. Kita secara biologis adalah satu, tapi Matsuri ni adalah nama kepada Shinju Moigi itulah." Jura ataupun ketua Shinju itu berkata lagi,
perasaan yang kamu rasakan sepertinya hanya ada di dalam dirimu. Maksudku, kita adalah satu keberadaan sebagai Shinju yang sama, tapi juga dalam keadaan unik, mempunyai kesedaran yang tersendiri. Boruto dan Kawaki yang merupakan Otsutsuki adalah tujuan kita memakannya, dan itu tidak pernah berubah. Mengenai hal itu, sekarang aku akan menyatakan sesuatu. Sekarang kenapa aku merasa seperti ini? Itu tidak mungkin keinginan dari naluri atau insting. Jadi itu sebabnya menurutku ini penting. Uzumaki Naruto, aku sedang berfikir untuk memakannya. Lalu Eda yang sedang mengawasi mereka menggunakan mata senyeringannya berkata, apa makhluk-makhluk ini? Shinjubak berkata, Uzumaki Naruto, kenapa dia? Dia bukannya Otsutsuki. Lalu Shinju Jura berkata, itu benar, tapi kita sudah menjadi Shinju dan berkembang dengan cara yang berbeza. Sepertinya insting penggerak kita pun ikut berubah. Jura berkata, ikutilah nalurimu, dengarkan suara di dalam dirimu, maka kamu semua seharusnya mampu melihatnya, iaitu target sasaran kalian masing-masing. Daimon berkata kepada Eda, hei kakak, apa yang terjadi? Kemudian Shinju Matsuri, yang Moigi itulah, berkata, mengikuti naluriku, orang yang kusayangkan adalah dia, Sarutobi Konohamaru. Mungkin aku ingin memakannya. Jura berkata, itu pilihan yang bagus. Aku dapat rasakan identiti kau. Lalu Shinju Sasuke berkata, Jura, aku punya satu pertanyaan, iaitu tentang kita. Siapa kita sebenarnya? Jura berkata, itu wajar, tapi itu juga sesuatu yang tidak perlu kita pedulikan. Ini seperti rasa sakit saat kau berkembang. Sesuatu yang terjadi saat kepribadianmu bertumbuh, sungguh sia-sia memikirkannya. Apa yang perlu kau lakukan itu penting. Naluri dan insting kau akan memberitahu siapa target kau hindari, dan itulah identiti kau. Eda yang dari tadi terus memperhatikan keempat Shinju itu akhirnya menarik sebuah kesimpulan. Dia berkata, orang-orang yang berubah menjadi pohon dimakan oleh Sumeka, mereka melahirkan orang-orang ini ya. Lalu ternyata Shinju Bak mampu melihat ke arah Eda, dan dia mulai mendekati Eda dan berkata, aku melihatmu Eda, dan target aku adalah kau Eda. Shinju Bak terus menatap wajah Eda dari jarak yang sangat dekat. Eda langsung terlihat ketakutan dan terdiam. Daimon yang berada di dekat Eda berkata, hei, apa kau baik-baik saja? Dan Eda terlihat masih terkejut dengan kejadian yang dia lihat tadi. Adegan langsung beralih ke Jura. Jura berkata, Senringan menarik. Lalu Shinju Sasuke berkata, aku mengerti. Dan dia terus berkata lagi, Uchiha Sarada, targetku adalah Uchiha Sarada. Jura berkata, pilihan yang bagus. Adegan kemudiannya beralih ke desa Konoha. Terlihat Amado sedang bersama dengan Sumire. Sumire sempat menoleh ke arah Amado dan Amado langsung berkata, ada apa Sumire? Lalu Sumire berkata, akhirnya Boruto sudah kembali sejak 3 tahun dia pergi. Amado berkata, sepertinya begitu. Aku juga mendengar dia melindungi desa Konoha dari serangan Code. Sumire membalas, ya, tapi dia masih menjadi buruan desa Konoha. Amado membalas, dia itu orang yang memilih-milih pemimpinnya. Itu adalah hasil yang jelas. Lalu Sumire jadi teringat dengan perkataan Amado di masa lalu, di mana Amado pernah berkata, aku telah menambahkan data AKB ke karma Kawaki yang dipulihkan. Kawaki tinggal memberikan karma pada klon yang baru dan gadis itu akan kembali. Lalu Sumire bertanya pada Amado, apakah kamu tidak masalah jika Boruto sampai terbunuh demi putrimu? Kau sedang menunggu dia kembali kan? Lalu Amado menjawab, aku membiarkan dia lari dari Kara bekerjasama dengan Kashikoji untuk mengalahkan Ishiki. Setelah Ishiki mati, aku telah memasukkan data putriku saat meregenerasi karmanya. Boruto sekarang menghilang untuk mengembalikan jiwa seseorang. Tidak ada cara lain selain menghidupkannya kembali dengan karma itu. Sebabnya aku perlu Boruto berbicara tentang Kawaki yang mempunyai karma tubuhnya adalah alat ninja ilmiah. Tapi bila dan siapa yang modifikasi tubuhnya seperti itu? Intinya adalah tidak ada yang tahu tentang hal itu. Tapi faktanya adalah tubuh itu jelas dimodifikasi dari tanganku.
Lalu Sumire membalas, "Mengapa? Bagaimana kau dapat tahu itu, Amado?" Amado berkata, "Ada tanda-tanda yang dapat aku lihat yang hanya dapat dilakukan olehku sendiri di berbagai tubuh Kawaki itu. Ini adalah naluriku sebagai ilmuwan, seperti bagaimana seseorang seniman membuat karyanya sendiri. Bukti bahawa pekerjaan itu hanya dapat dilakukan oleh mereka sendiri adalah hal yang sama seperti karma yang aku buat pada Kawaki. Aku dapat membezakan dengan melihat apakah itu hasil pekerjaan yang aku sendiri buat ataupun tidak. Entah bagaimanakah Kawaki memegang karma itu di tangannya. Karma khusus di mana aku memasukkan data AKB ke dalamnya. Dan ada sebuah kontroversi dalam ingatanku sendiri, tapi dengan bukti yang ada di hadapan kita, jawapannya sudah jelas. Mungkin sebahagian dari ingatanku ditimpa. Itulah satu-satunya kesimpulan yang dapat aku ambil. Pertama-tama, kenangan hanyalah hantu yang samar-samar bagiku. Sebagai seorang ilmuwan, tidak ada yang dapat mengalahkan bukti yang sebenarnya. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi aku dapat mengatakan ini dengan jelas. Yang penting bagiku adalah karma untuk puteriku, dan yang memilikinya bukanlah Boruto, melainkan Kawaki." Ternyata percakapan antara Amado dan Sumire juga dilihat oleh Sai. Sai mencuba melaporkan apa yang dia sudah lihat kepada Shikamaru. Setelah berbicara dengan Amado, Sumire terlihat bertemu dengan Sarada dan menceritakan semua yang dia dengar dari Amado. Sarada berkata, Amado mengatakan itu meskipun dia dipengaruhi oleh Omnipotence Eda, dia menyadari bahawa ingatannya ditimpa memiliki bukti yang sebenarnya. Itu mustahil. Bahkan jika seseorang melihat foto keluarga Uzumaki dengan Boruto pun, orang lain tetap percaya Kawaki lah anak Hokage ke-7 dan tidak ada yang meragukannya. Macam ada something yang tak kena dengan dia. Sumire berkata, semua orang percaya pada ingatan mereka sendiri. Tidak peduli berapa banyak bukti yang kita miliki, jika kau memiliki ingatan yang tajam, biasanya tidak seorang pun akan melakukannya. Lalu Sarada berkata, "Ya, perkara ini pernah terjadi, tetapi ayahku juga pernah melakukannya." Namun tiba-tiba Sarada dan Sumire sedar akan seseorang telah muncul di belakang mereka. Perlahan-lahan Sumire dan Sarada menoleh ke arah belakang. Boruto berkata lagi, meragukan ingatannya. "Dia sanggup korbankan hidupnya untuk menyelamatkanku dan juga demi dirimu, Sarada." Sarada langsung melihat ke arah Boruto dan Boruto sedikit melebarkan senyumannya di hadapan Sarada dan Sumire. Disebabkan itu, Sarada tidak dapat menahan rindunya kepada Boruto. Dia langsung pergi ke arah Boruto dan memeluk Boruto dengan sangat erat. Sumire hanya dapat melihat Sarada memeluk Boruto dengan sangat erat dari belakang. Setelah itu Sarada berkata, "Kau terlambat, stupid Boruto." Lalu Boruto mulai membalas pelukan Sarada. Dia berkata, "Maaf, aku sekarang sudah pulang." Dan terbasa dan tamat untuk Boruto to Blue Vortex chapter yang kelima. Dan nantikan video seterusnya, insya-Allah saya akan berteori-teori tentang apa sahaja yang ada dalam video ni, terutamanya tentang Amado, tentang Naruto, Shinju, Boruto dan banyak lagi lah. Stay tune untuk next video. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.